Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahillazi ja'ala al-yawma 'idan lil muslimin wa wahhadana bi'idihi ka ummatin wahidah min ghairil umam wa nashkuruhu ala kamali ihsanihi wa huwa dzul jalali wal ikram. Ashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak. Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tuzillu man tasha biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduka wa rasuluk. Allahumma salli wa sallim ala habibina Mustafa alladhi balagha ar-risalah wa adal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a ila Allah bida'watihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa jahada fillahi haqqa jihadi. Amma ba'd. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar warillahil hamd. Masyiral muslimin rahimakumullah. Hari ini adalah momen yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan. Hari ketiga jutaan muslim berkumpul di tempat yang dimuliakan dan diberkahi oleh pencipta dan pemilik alam semesta. Tidak lain untuk mewujudkan ketaatan dalam ibadah mulia, ibadah haji. Sepanjang pelaksanaan ibadah haji itu, jutaan muslim terus mengagungkan zat yang maha agung. Mereka pun berdoa tiada henti seraya melantunkan kalimat thayyibah, labbaik Allahumma labbaik. Mereka menjawab panggilan Allah dengan penuh kehusuan untuk hadir mewujudkan ketaatan kepadanya. Mereka lah duyufullah, tamu-tamu Allah. Mereka berhak mendapatkan kedudukan mulia di sisinya, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hujjaju wal ummaru waqdullah da'ahum fajabuhu sa'aluhu fa'atahum. Para jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Allah telah memanggil mereka, mereka pun memenuhi panggilannya. Mereka memohon kepada Allah, Allah pun mengabulkan permohonan mereka. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sementara itu, di luar tanah suci, ratusan juta bahkan miliaran kaum muslimin menggemakan takbir, tahmid, tasbih dan tahlil. Mereka berbondong-bondong menunaikan salat Id dan mendengarkan khutbah. Lalu mereka menyembelih dan membagikan hewan-hewan kurban. Gema kalimat thayyibah dan penyembelihan kurban terus berlangsung hingga tasyrik usai. Sungguh hari-hari yang amat sakral dan memberikan nuansa ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah Idul Adha 10 Zulhijjah 1444 Hijriah, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penentuan awal bulan Zulhijjah bukanlah ditetapkan berdasarkan otoritas penguasa negara nasional masing-masing, tetapi wajib berdasarkan pengumuman Amir Makkah. Husain bin Haris Al-Jadali telah menyatakan, Amir Makkah Al-Haris bin Hatib telah menyampaikan khutbah kepada kami
seraya berkata, ahida ilaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nansuka li ru'yatihi fa illam narahu wa syahida syahida adlin nasakna bi syahadatihima. Kami telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan manasik ibadah haji karena melihat hilal. Jika kami tidak melihat hilal, lalu ada dua orang saksi yang adil melihatnya, maka kami pun akan mengerjakan manasik berdasarkan kesaksian mereka berdua. Hadis riwayat Abu Dawud dan Daruqutni. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Inilah satu dari dua hari yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai hari yang terbaik dibandingkan dengan semua hari raya umat lain di penjuru dunia. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyaksikan orang-orang Yahudi merayakan hari raya mereka, Nairuz dan Mihrajan. Hari raya itu diikuti oleh orang-orang Madinah, termasuk kalangan Ansor. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, qadimtu alaikum walakum yawmani tal'abuna fihima fa inna allaha qad abadalakum yawmaini khairan minhuma yawmal fitri wa yawman nahri. Aku datang kepada kalian sementara kalian mempunyai dua hari raya pada masa jahiliyah yang kalian isi dengan bermain-main. Allah telah mengganti keduanya dengan yang lebih baik bagi kalian, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha atau hari kurban. Hadis riwayat Nasai dan Ahmad. Sikap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi pertanda bagi orang-orang beriman bahwa umat Muslim adalah umat dengan agama dan syariah yang berbeda dengan umat lain. Beda dalam peribadatan, hari raya, juga dalam tatanan aturan kehidupan. Kaum muslim telah diberi agama yang luhur yang berada di atas agama-agama lain. Tidak ada satupun agama, ajaran atau ideologi yang dapat menandingi kemuliaan Islam. Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, al-Islamu ya'lu wa la yu'la. Islam itu tidak ada, ya Islam itu tinggi dan tidak ada yang mengalahkan ketinggiannya. Hadis Ad-Daruqutni. Jika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam saja sudah menyatakan Islam itu tinggi dan terbaik, tak ada yang setinggi dan semulia agama ini, maka terasa sangat menyesakkan dada jika justru umat muslim sendiri tidak memiliki perasaan bangga terhadap agamanya, malah memilih ajaran atau ideologi lain, menceraikan diri dari Shiratal Mustaqim dan berjalan di atas bukan jalan Islam. Begitu pula terasa menyedihkan jika umat muslim rela dipimpin oleh umat lain yang justru menjerumuskan mereka ke dalam jurang keterpurukan. Karena itulah menjadi kemestian bagi setiap muslim yang menginginkan kemuliaan hidup dunia dan akhirat untuk selalu berpegang teguh pada agama Allah, beriman dan menjalankan syariah Islam, mewujudkan ketaatan total dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa saja yang menaati Allah dan Rasulnya, sungguh ia mendapatkan kemenangan yang besar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika membicarakan ketaatan, ada kisah teladan dalam ketaatan yang patut untuk terus diulang sepanjang hari Idul Adha, yakni kisah keteladanan ayah dan anak Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Kedua utusan Allah ini mengajari kita ketaatan tanpa ragu, ketaatan tanpa kata nanti dulu. Ibrahim alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan buah hati sekaligus buah cintanya yang telah lama dinanti, putranya sendiri. Adapun Nabi Ismail alaihissalam diuji oleh Allah untuk mengorbankan hidupnya agar ayahnya bisa melaksanakan perintahnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma balagha ma'hu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Tatkala anak itu telah sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Anakku, sungguh aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu, karena itu pikirkanlah apa pendapatmu." Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan teladan bahwa tidak ada kecintaan yang paling tinggi melebihi kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi kecintaan kepada pasangan, anak, harta dan tahta. Kecintaan kepada Allah Azza wa Jalla ini terus harus diwujudkan dalam ketaatan menjalankan semua perintahnya. Di sisi lain, Ismail alaihissalam juga meyakini sepenuh hati bahwa ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segalanya, sekalipun harus mengorbankan jiwa dan raganya. Karena itulah Ismail alaihissalam pun mengukuhkan keteguhan jiwa ayahandanya dengan berkata, "Ya abati fa'al ma tu'mar, sanatajiduni insyaallah minas sabirin." Ya ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapati diriku termasuk orang-orang yang sabar. Para hadirin, yakinlah bahwa Allah tidak pernah menyia-nyiakan ketaatan dan pengorbanan hamba-hambanya. Allah akan senantiasa memberikan pertolongan dan kemenangan kepada hamba-hambanya yang taat, sebagaimana kepada Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam saat dia menjadikan seekor gibas sebagai pengganti pengorbanan Ismail. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kami memanggil dia, hai Ibrahim, sungguh kamu telah membenarkan mimpi itu. Sungguh demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sungguh ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Kami menebus anak itu dengan seekor sembelihannya yang besar." Surat As-Saffat ayat 104-107. Inilah keteladanan dalam ketaatan yang agung dari keluarga Ibrahim